Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa dan berusaha untuk bisa menjadi orang yang paling terbaik kepada keluarganya, dengan memperhatikannya, dengan membimbingnya, serta kita menjaga dan memberikan perhatian kepadanya. Karena betapa banyak orang dipandang, disegani, dimuliakan di luar sana, tapi kemudian dia tidak bisa membawa diri untuk bisa memuliakan anak dan keluarganya. Maka itulah perlunya kita belajar tentang bagaimana Islam memandu kita menjadi orang tua, menjadi pasangan yang baik kepada pasangannya, menjadi orang tua yang amanah kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Malam ini kita akan membahas satu buku tentang 60 nasihat di dalam hak seorang anak kepada ayahnya. Di dalam buku ini dijelaskan beberapa hak anak yang mesti kita penuhi. Diawali dengan hak anak sebelum orang tuanya menikah. Ternyata anak itu sudah punya hak atas orang tua sebelum dia menikah. Setelahnya ada hak anak-anak yang disampaikan tentang atau di saat setelah menikah, di saat dalam kandungan, kemudian setelah dia lahir sampai masa kanak-kanak, sampai usia balik, sampai usia muda, dan sampai menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang dewasa. Inilah yang akan kita pelajari nanti insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman dan berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Namun sebelum memulai tentang pemaparan terhadap hak anak di dalam kitab ini, diawali dengan beberapa dasar-dasar keyakinan-keyakinan yang harus ada pada setiap orang tua agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai orang tua, kita tunaikan hak anak kita dengan baik dan mulia. Maka oleh karena itu, dasar iman yang pertama adalah bahwa kita ini adalah manusia yang sangat lemah dan kita butuh kepada anak dan keturunan. Hanya Allah yang tidak butuh kepada anak. Hanya Allah yang tidak butuh kepada pasangan. Kalau yang namanya manusia butuh kepada pasangan, butuh kepada keturunan yang akan meneruskan kebaikan dia. Ya, maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya sehebat apapun dia di dunia ini, sekuat apapun dia, maka dia tetap butuh kepada yang namanya keturunan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kisah Firaun yang merindukan seorang anak. Tapi kemudian ketika dia tidak mendapatkan keturunan, dan di dalam mimpinya dia merasakan sebuah ancaman bahwa ia akan menggulingkan kerajaan dia siapa? Anak laki-laki dari keturunannya. Makanya dibuatlah sebuah keputusan, anak laki-laki yang lahir setahun dibunuh, setahun berikutnya dibiarkan hidup. Maka kemudian lahirlah Musa alaihissalam di saat keputusan Fir'aun bahwa setiap anak yang lahir pada tahun itu dibunuh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan maha kaya mampu untuk mematahkan semua keinginan dia. Maka oleh karenanya, sekuat apapun manusia, sebanyak apapun hartanya, maka kemudian dia tetap menjadi orang yang lemah
tetap menjadi orang-orang yang butuh kepada anak dan keturunan. Fahadha Fir'aunu Masr ma'a syiddati batshihi wa quwwati ba'sih. Fir'aun sekuat apapun dia, ya, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, yaftaqiru ilal walad, dia tetap membutuhkan dan menginginkan seorang anak. Maka oleh karena itulah kita dapatkan di dalam kisah Musa ini, dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-9, wa qalat imra'atu fir'aun, istri Fir'aun berkata, qurratu 'ainin li wa laka. Ketika Musa kecil dilarungkan oleh ibunya, ya, kemudian tibalah peti Musa di hadapan istrinya. Kemudian diselamatkanlah si bayi kecil, si Musa kecil. Lalu kemudian istrinya berkata kepada suaminya, agar anak kecil ini menjadi penyejuk mata bagi saya dan kamu. Artinya apa? Dia sangat membutuhkan anak. Maka kehidupan rumah tangga itu akan terasa agak sedikit, ya, berbeda dengan kondisi orang-orang yang telah Allah kurniakan kepada anak. Tapi kepada saudara-saudari semua yang belum Allah berikan keturunan, jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya orang-orang yang di dunia ini, perempuan-perempuan misalnya, tidak bisa melahirkan anak. Karena anak atau melahirkan di dunia ini sifatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah. Tidak ada kuasa manusia. Tidak ada yang namanya kuasa manusia. Tapi akan berbeda nanti kondisinya di hari kiamat di dalam surga. Maka kalau seorang wanita ingin hamil, maka dia akan bisa hamil karena itu sifatnya ikhtiari, pilihan. Tapi hamil di dunia sifatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata bersedih karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita yakin itu yang terbaik bagi seorang manusia. Tapi yang namanya manusia tetap ikhtiar, berusaha, itu adalah hal yang mulia untuk dilakukan. Hal yang mulia untuk kita kerjakan. Maka disinilah dapat kita pahami dari ayat yang Allah sebutkan ini, istrinya berkata kepada suaminya. Ini biasanya kalau istri berkata, biasanya laki-laki itu banyak yang tidak bisa menolak. Qurratu ainin li walaka, agar menjadi penyejuk mata untukku dan untukmu sekalian. Maksudnya untuk dia dan Fir'aun. La taqtulu Musa, la taqtuluhu, jangan engkau bunuh dia, kata istrinya ini. La taqtuluhu, asa ayyanfa'ana, agar anak ini kita harapkan bisa memberikan manfaat. Au nattakhidahu waladan, atau dia kita jadikan sebagai anak. Wahum la yash'urun, tapi itu semua mereka tidak merasakan. Itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dari ayat ini kita dapat ambil sebuah pelajaran bahwa siapapun manusia, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun harta yang ia punya, ya, sekuat apapun fisiknya, tapi dia tetap menjadi manusia yang lemah dan tetap membutuhkan seorang anak yang akan bisa menyejukkan pandangan matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di dalam surat Yusuf, ya. Surah Yusuf ayat 21. Akrimi mathwahu asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya, Aziz Mesir, seorang, ya, wanita yang luar biasa dengan segala kemuliaan dan kehebatannya, maka kemudian dia membeli seorang anak, ya, sebelum Yusuf menjadi seorang menteri besar, orang hebat. Maka itu kan Yusuf diselamatkan dari sumur, kemudian dijual. Maka dibeli, ya. Dibeli
dan dia jadikan dia sebagai seorang anak. Ini sebagai bukti bahwa manusia itu lemah dan bahwa manusia itu sangat butuh kepada anak dan keturunan. Dan pernikahan kita di dunia ini, pernikahan kita semuanya adalah menginginkan keturunan. Karena keturunan itu akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Nah, ini yang pertama. Dasar iman yang mesti kita miliki bersama, bahwa setiap orang lemah dan membutuhkan kepada anak dan keturunan sampai kapanpun akan ada keinginan itu di hati setiap manusia. Walaupun dia sudah hebat, walaupun dia sudah kaya dan seterusnya. Dasar iman yang kedua yang mesti ada pada setiap manusia, i'tiqad annal walada ni'matun min fadlillah ta'ala. Kita harus meyakini pula bahwa anak adalah karunia Allah. Mesti kita yakini itu. Anak bukanlah musibah semata, atau bukan hanya sebagai nikmat biasa, tapi adalah fadlun minallahi tabaraka wa ta'ala, sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa bihaulil insani wa quwwatih. Hadirnya anak di tengah rumah tangga bukanlah karena kekuatan dan kehebatan manusia semata. Tidak ada itu. Wasilah kita sebagai manusia menikah, kemudian kita berikhtiar sebagai manusia. Fal waladu hibatu minallah li'abdi. Anak itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 49, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Ada orang yang Allah berikan kepadanya anak perempuan semua. Ada yang Allah berikan kepadanya anak laki-laki semua. Ada yang Allah gabungkan di dalam kehidupannya laki-laki dan perempuan. Dan ada orang yang tidak mendapatkannya. 4 bentuk kondisi orang di dalam memiliki keturunan. Ada yang Allah berikan semuanya perempuan, 5 anaknya perempuan. Ada orang yang Allah berikan semua anaknya laki-laki. Dan ada orang yang Allah berikan laki-laki dan perempuan. 5 anaknya, ada yang 3 laki-laki 2 perempuan. Atau 2 laki-laki 3 perempuan. Atau sebaliknya. Dan bentuk yang terakhir adalah ada orang yang tidak Allah berikan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ini yang disebut dengan aqim. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kalian dari pasangan kalian itu adalah dari diri kalian itu pasangan. Allah menjadikan bagi kita pasangan yang Allah ciptakan dari diri kita. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Kemudian Allah berikan kepada kalian dari pasangan kalian anak-anak, kemudian cucu-cucu. Berkembang biaklah keluarga itu. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan kemudian Allah berikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Afabil batili yu'minun. Apakah dengan kebatilan itu mereka beriman? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kemudian dengan nikmat Allah kemudian mereka kufur. Nah, ini kemudian ini harus kita pikirkan bersama. Wa hadza alhamd yajibu ayakuna qawlan bil qasdi ila tasbih bihamdillah fi kulli yawm. Kalau kita sudah meyakini bahwa anak dan keturunan adalah karunia Allah, maka kemudian kita harus bersyukur dengan memuja dan memuji Allah, menyanjung Allah, memperbanyak tasbih dalam setiap hari kita. Bahkan kita selalu bersyukur dan bahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala
sampai hari kiamat kelak. Kita harus selalu sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang karunia anak ini dalam sebuah doa yang dilantunkan oleh ibadur Rahman. Di dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah menyebutkan hamba-hamba Allah yang taat kepadanya selalu, yang menjalankan perintah-perintahnya. Di dalam lisan mereka ini terdapat sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina, lanjutkan, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa ini, baca terus doa ini dalam sujud kita, dalam munajat kita kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Rabb kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan pandangan, waj'alna lil muttaqina imama, dan tidak hanya generasi yang menyejukkan pandangan orang tua, tapi jadikan kami, anak keturunan kami, generasi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi misi doa ini luar biasa, Pak. Bukan hanya sekadar bersyukur, tapi kemudian di sini kita minta kepada Allah dua visi besar dalam rumah tangga. Yang pertama, anak kita diharapkan menjadi anak-anak yang menyejukkan mata kita. Yang kedua, setelah dia menjadi anak yang menyejukkan pandangan orang tua, diharapkan nanti di usia besar, di masa yang akan datang, dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang tua hari ini punya anak, ya, ingin menjadi pegawai nanti kalau sudah besar, harus menjadi PNS. Nah, itu kecil sekali. Saya bukan kecilkan PNS, bukan. Tapi kalau hanya Islam itu mengajarkan kepada kita visi besar, mengajarkan bukan hanya sekadar 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan, tapi hal yang lebih besar. Generasi yang menyejukkan mata. Tentu ini bukan sekedar kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, tapi itu adalah sebuah proses yang mesti kita jalankan. Kalau kita lihat ayat yang mulia ini, sebelum pasangan yang menyejukkan, sebelum keturunan yang menyejukkan pandangan, Allah menyebutkan pasangan terlebih dahulu, iya kan? Rabbana hablana min azwajina, artinya pasangan. Baru wa dzurriyyatina, baru keturunan kami yang menyejukkan pandangan. Ini artinya apa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah? Kalau kita ingin anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan orang tuanya, ayah dan bundanya, mama dan papanya, maka hal yang mesti ada terlebih dahulu, seorang pasangan istri mampu menyejukkan pandangan suami. Dan sebaliknya, suami harus berusaha dan harus mampu untuk menyejukkan pandangan suaminya. Jadi sebelum kita mendambakan anak yang baik, maka orang tua harus lebih baik terlebih dahulu. Sebelum anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, maka orang tua harus berusaha terlebih dahulu mengawali agar mereka menjadi orang tua yang saleh dan saleha. Oleh itu ikhwani, wala'alla dawam asy-syukr wa istimrar adz-dzikr huwa awsa' abwab az-ziyadati fil ajr wat taufiq fi hidayati al-aulad ila at-tariqir rasyad. Dengan cara kita selalu bersyukur
dengan cara kita selalu berzikir kepada Allah adalah pintu yang sangat lapang, pintu yang sangat besar untuk bertambahnya pahala dan kebaikan serta taufik bagi anak-anak kita untuk mendapatkan bimbingan kepada jalan yang lurus. Itu. Kalau kita ingin anak-anak kita ini baik, maka orang tua harus berusaha menjadi orang tua yang baik. Bahkan para ulama sering menyebutkan salahul abna'i bi salahil aba. Kesolehan anak itu sangat terikat kuat dengan kesolehan orang tua. Itu kuncinya. Itu rahasianya. Maka kita harus ketika kita menginginkan menambahkan anak-anak yang saleh dan saleha, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita orang tua harus memulainya terlebih dahulu. Karena kalau air di hulu itu jernih, insya Allah di hilirnya juga akan jernih. Karena hukum asal airnya di sana itu adalah jernih. Makanya kalau sudah jernih di hulu, kita berusaha sampai ke hilirnya tetap jernih. Orang tuanya saleh, harapan terbesar bagi anaknya adalah saleh. Usulnya sudah baik, insya Allah furuknya akan baik. Kalaupun ada satu misalnya, dari sekian banyak, bapaknya Masya Allah, ya terkenal di masyarakat, tidak baik, tapi kok anaknya ada yang baik. Gimana cara menjawab itu? Jangan salah. Karena keturunan itu tidak hanya terpaku kepada ayah kandungnya, tetapi bisa jadi kesolehan anak ini disebabkan kesolehan oleh kakeknya. Karena kesolehan ya orang tua yang terus naik ke atas itu akan berpengaruh kepada kesolehan anak cucu cicitnya. Seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi, dua anak yatim yang dijaga Allah hartanya, itu satu penyebab utamanya. Kenapa Allah jaga? Kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ini bukan orang tua langsung. Yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, itu adalah generasi yang ketujuh. Generasi yang ketujuh sudah. Ya. Berarti kan sudah berapa tingkat? Ayahnya, kemudian ayah dari ayahnya, kemudian ayah dari ya kakeknya dan seterusnya. Sudah generasi yang ketujuh. Di kesolehan kita hari ini, kesolehan orang tua, bapak-bapak hari ini, kesolehan ibu-ibu hari ini, ya kesolehan orang tuanya hari ini, itu akan berpengaruh nanti kepada anaknya, kepada anak dari anaknya, kepada anak dari cucunya dan seterusnya. Dan ini adalah nutrisi yang paling baik. Cara penjagaan anak yang paling ampuh dengan cara mensolehkan diri. Karena ketika kita soleh, Allah pasti akan menjaga anak keturunannya. Tidak bisa kita bayangkan Pak sekian tahun ke depan bagaimana kehidupan. Bagaimana negeri kita. Semoga Allah jaga terus keamanannya. Bagaimana fitnah dunia. Bagaimana hantaman badai syahwat dan syubhat yang begitu besar nanti. Di masa-masa yang akan datang. Yang barangkali kita tidak ada lagi. Yang barangkali kita sudah di bawah tanah. Tapi cara yang paling terbaik untuk penjagaan anak kita adalah dengan cara menjaga kesolehan di diri kita. Sungguh sangat banyak kisah di dalam Islam. Ternyata kesolehan orang tua itu akan sangat berpengaruh dengan kesolehan kita ini terhadap kebaikan mereka. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang khulafa ar-rasyidin. Digelari itu walaupun khulafa ar-rasyidin itu hanya 4. Dengan keadilannya, dengan keimanannya, dengan kekuatan pribadinya,
Dia bisa menghilangkan orang-orang fakir dan miskin, bisa mensejahterakan rakyatnya, memberikan yang terbaik pada pelayanannya. Tapi tahukah kita bagaimana silsilah beliau? Silsilah beliau itu adalah sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah yang sangat panjang dan masyhur sekali. Karena Umar bin Khattab langsung besok paginya melamar wanita yang berbicara dengan ibunya. Mereka ini sebagai penjual susu. Seorang ibu ingin menambahkan susu air kepada susunya agar bisa hasil penjualan lebih banyak. Tapi itu perbuatannya menipu dan itu tidak diterima oleh wanita tersebut, anak gadisnya. Tidak terima. Wahai bunda, ini tidak dibenarkan oleh Amirul Mukminin. Ini pengkhianatan kepada manusia. Sang ibu karena dia sudah tahu pasar sudah rusak. Orang yang membeli susu yang mahal sedikit sudah. Tidak apa-apa nak, Amirul Mukminin tidak melihat kita. Wahai bunda, walaupun Amirul Mukminin tidak melihat, tapi Rabbnya Amirul Mukminin, Allah melihat kita. Allah. Ini kekuatan iman seorang wanita yang luar biasa. Umar tahu enggak kisah itu? Umar di luar rumah sedang mendengarkannya. Besok paginya buru-buru diutus seseorang untuk melamar anak gadis itu. Karena Umar tahu betapa besarnya nilai wanita yang beriman. Karena ketika keimanan itu ada di dada seorang wanita, seorang bunda nantinya, maka anaknya akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bayangkan itu. Dari pernikahan mereka, anak Umar bin Khattab kemudian dengan wanita itu, lahirlah cucu daripada mereka itu semua adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu bukti sejarah. Cara yang paling ampuh untuk menjaga generasi apa? Dengan mensolehkan diri kita. Karena Allah pasti akan menjaganya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita harus berusaha untuk menjaga diri ya dengan cara ya mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dasar keimanan yang kedua, kita harus meyakini bahwa anak merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita. Dasar iman yang ketiga yang wajib untuk kita yakini bersama bahwa anak dia adalah karunia, tapi dari sisi lain dia juga merupakan ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta kalian, anak keturunan kalian fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun azim, di sisi Allah pahala yang besar. Maka kalau mendapatkan anak-anak yang taat, yang saleh dan salehah, anak-anak yang patuh, alhamdulillah, pujilah Allah Azza wa Jalla. Dan ketika diuji oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka berusahalah untuk bersabar kepada Allah. Bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bimbinglah selalu anak kita. Karena kita tidak tahu entah kalimat yang mana akan merubah pribadi anak kita. Kalimat nasihat yang mana yang akan masuk ke hatinya, kemudian itu bisa merubah segala kehidupan yang buruk yang ada padanya. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, kita harus berusaha untuk memahami bahwa anak di samping dia merupakan nikmat dan karunia Allah, dia juga menjadi ujian bagi orang tuanya. Ketika kisah Musa alaihissalam dengan Khidir, yang mana anak yang dibunuh oleh Khidir, ya. Wa ammal ghulamu fakana abawahu ya mu'minin fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra.
Kan dalam perjalanan mereka berdua Musa dengan Nabi Khidir itu ada beberapa peristiwa besar. Di samping dia membangun dinding rumah yang hampir roboh milik dua anak yatim tadi. Kemudian dia juga membunuh seorang anak kecil yang tidak punya kesalahan apa-apa. Nabi Musa ya melihat apa yang dilakukan oleh Khidir, sesuatu yang sangat menurut dia adalah sesuatu yang di luar yang normal begitu. Anak kecil yang tidak bersalah kok dibunuh. Tapi kemudian ya di situ adalah ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Khidir. Ternyata rahasianya kata Khidir adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ini bahwa ternyata anak ini adalah anak yang kedua orang tuanya baik beriman, tapi kemudian kami khawatir anak ini akan membuat orang tuanya lelah, membuat orang tuanya bersedih dan membuat orang tuanya celaka. Dan kemudian dibunuh oleh Khidir. Dan tentu ini tidak berlaku bagi kita. Jangan dikira nanti anak nakal langsung ini meniru Nabi Khidir. Nah itu kekhususan yang Allah berikan kepada Khidir. Setelah ngaji ini kan dengar pula balik ke rumah anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, ya, disudahi jangan. Itu perbuatan dosa besar dan itu hanya berlaku untuk Khidir dan Nabi Musa dan kisah yang telah berlalu. Dan itu tidak berlaku untuk semua orang. Ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, Allah juga menyebutkan di dalam surat Saba ya, wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Kemudian inilah yang ketiga, bahwa dasar-dasar iman yang mesti ada pada setiap orang beriman adalah yang pertama tadi, kita sebagai orang-orang yang lemah dan sangat membutuhkan kepada perhiasan dunia, yaitu anak. Yang kedua, kita meyakini bahwa anak merupakan adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Yang ketiga, kita meyakini pula di samping anak itu adalah karunia, dia adalah ujian bagi kita bersama. Yang keempat, ikhwani wa akhwati fiddin, i'tiqad annal walada madadun lil khair, bahwa anak itu menjadi tambahan sumber kebaikan kita. Anak itu adalah aset terbesar kita. Anak itu adalah akan menyambung kebaikan-kebaikan kita. Makanya Islam memperhatikan, wajib untuk kita memperhatikan anak kita. Bahkan pesan Allah tegas sekali di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, kata Allah, dari nerakanya. Ini perintah Allah kepada kita. Maka anak adalah sebagai jalan kebaikan bagi kita. Aset terbesar kita adalah anak kita, Pak. Bagaimana tidak seorang ibu di rumah misalnya mentalkinkan, membacakan surat-surat pendek. Al-Fatihah dimulai dari Al-Fatihah. Bacakan Al-Falaq naik. Ya, kemudian An-Nas, kemudian Al-Ikhlas ya. Terus ke atas misalnya. Betapa banyak ayat yang ditalkinkan oleh bundanya, oleh ayahnya. Lalu ayat itu dapat dihafal dari lisan kita. Bayangkan itu. Maka kemudian anak itu akan sholat, membaca ayat-ayat yang ditalkinkan, dibacakan, dihafalkan kepadanya. Maka setiap ayat yang dibacakan itu akan menjadi ya titik pahala bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 1-2 surat, belum lagi 3-4 surat. Belum lagi yang mentalkinkan ya sampai anak itu khatam. Ini pahala yang tak akan pernah putus. Ya, di samping dia nanti menjadi orang yang baik, seorang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmunya, seorang yang bermanfaat bagi masyarakat dari segala apa yang ia punya. Nabi SAW mengatakan mandala ala khairin kafa'ilih, yang menunjukkan satu kebaikan kepada siapapun, lalu kemudian kebaikan itu diamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala.
Orang yang mengajarkan mendapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun pahala yang mengamalkannya. Bayangkan. Maka itulah ikhwani wa akhwati fiddin, aset termahal kita bukan hanya sekadar tanah kita, ruko kita, kebun kita, atau emas kita. Tapi aset termahal kita adalah anak keturunan kita. Bukan hanya di dunia manfaat anak, tapi sampai ke akhirat kelak. Nabi SAW menceritakan bagaimana kondisi salah seorang hamba Allah yang terus dinaikkan Allah derajatnya, dinaikkan Allah derajatnya, dinaikkan Allah derajatnya, sampai hamba ini bertanya kepada Allah, anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini semua kemuliaan yang aku dapatkan di hari kiamat ini ya Rabb? Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, waladuka astaghfaralak, itu adalah kebaikan dari doa dan munajat daripada anakmu yang selalu meminta ampun untuk dirimu. Subhanallah. Tidak menyangka kita mendapatkan maqam, kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ditingkatkan, dinaikkan oleh Allah, ditambahkan derajatnya. Sampai dia bertanya, amalan saya dulu seperti di dunia biasa saja, tidak terlalu hebat seperti yang dilakukan dibanyakan orang. Tapi kemudian disitulah Allah menyebutkan rahasianya adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh anaknya. Ampunan-ampunan yang selalu dimohonkan oleh anaknya untuk siapa? Orang tuanya. Bukankah ini aset termahal bagi kita? Didik anak-anak kita. Tanamkan keimanan kepada mereka. Ajarkan akidah yang benar. Tata cara ibadah yang benar. Bergaul dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Banyak orang hari ini, Pak. Orang hari ini, dia anak punya anak sudah. Tapi kemudian mas'uliyah, tanggung jawab sebagai ayah. Tanggung jawab sebagai seorang ibu. Itu terkadang selalu diberikan kepada guru. Baik itu di guru SD-nya, baik itu di guru MDA-nya, di Soradian, atau guru ngajinya. Seakan-akan tugas ayah hanya mencari nafkah. Tugas ibu pun hanya sekedar memberi, memasakkan, dan mencucikan baju. Tugas pendidikan di mana? Di sekolah. Salah besar, Pak. Pemahaman bahwa tugas pendidikan itu guru di sekolah itu salah besar. Kenapa salah? Karena rumah, kata para ulama, merupakan al-madrasatul ula. Sekolah pertamanya. Kalau rumah sekolah pertama berarti dia harus mendapatkan ilmu dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya, mendapatkan bimbingan dan didikan. Makanya rumah dan sekolah itu dia mitra. Tanggung jawabnya sama. Maka saya tidak suka kepada orang-orang yang selalu mencari sekolah kalau dari pagi sampai sore. Saya pernah menemukan ini. Saya sudah tahu jawaban kenapa harus mencari sekolah dari pagi sampai sore. Berangkat keluar dari rumah sama-sama orang tuanya pagi hari, pulang nanti sore sama-sama ayah bundanya sibuk bekerja, ya, kemudian anaknya di sekolah satu hari penuh. Dikiranya di sekolah itu anak itu selalu baik saja. Tapi kemudian orang tua yang seperti inilah yang tidak kita harapkan. Yang oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, marilah kita sama-sama memberikan fungsi kita, tugas kita ya kepada anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia meninggal dunia terputus seluruh amal kecuali tiga. Kita sudah hafal itu semua. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Apa sedekah jariyah itu, Pak? Sedekah jariyah itu apa? Apa? Infak. Ada yang lebih spesifik dari infak itu. Wakaf. Pernah dengar wakaf kan ya? Wakaf.
Kalau infak ya sekadar habis, Pak. Kalau wakaf itu mata atau nilai dari harta kita nggak boleh hilang. Contoh, saya contohkan. Bapak punya lahan, ya, kemudian tanah, katakan 0,5 hektar atau 1 hektar, atau lebih kecil dari itu, diwakafkan. Kebetulan masyarakat sini butuh lokasi untuk mushola atau masjid. Maka saya wakafkan tanah saya ini, lillah. Dibangunlah oleh masyarakat di situ masjid, ya, kemudian ramai masjid itu untuk sholat, pengajian, anak-anak mengaji sore, tahsin dan seterusnya. Masya Allah. Ini masjid selama dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai hari kiamat kelak, selama itu pula pahala akan. Kalau saya nggak punya tanah, Ustaz, apa yang bisa lakukan? Masjid. Masjid bisa membutuhkan apa? Membutuhkan semen, membutuhkan, ya, bahan-bahan yang digunakan untuk membangun. Maka keluarkan harta kita situ. Tanam harta kita. Ya, simpan harta kita dia. Kalau bahasa saya, simpan harta kita di langit dengan cara berwakaf. Ingat itu. Kalau sekedar infak, iya, bermanfaat. Karena wakaf bagian daripada sedekah. Baik. Yang kedua, apa? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walidin salih yad'ulahu. Alhamdulillah, kita sudah tahu. Kalau kita sudah punya harta yang diwakafkan di jalan Allah, ada ilmu yang kita ajarkan kepada orang, kemudian anak-anak yang saleh yang sudah kita harapkan insyaallah dia akan ingat, ya, mendoakan orang tuanya, tahu dengan hak Allahnya, tahu dengan sunnah nabinya, ya insyaallah itu kebahagiaan bagi dia. Jalan kebaikan yang akan selalu mengalir dan tidak akan pernah putus pada dirinya di hari kiamat kelak. Nah, oleh karenanya termasuklah anak adalah pintu kebaikan bagi kita, ya, sumber kebaikan bagi kita. Kalau kita didik dengan anak-anak dengan kesolehan, dengan ketakwaan dan keimanan. Begitu juga anak tidak hanya sekedar, ya, sumber kebaikan, tetapi kemudian anak, kata Nabi SAW, fa innal aulada, ya, sesungguhnya anak itu sitrun lil abdi minan nirani yaumal qiyamah. Anak itu ternyata juga akan menjadi sitr, ya, dia akan menjadi hijab penghalang bagi orang tua dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yamutu li muslimin thalathatun minal waladi fayalijan nar illa tahillatul qasam. Ini tidak ada seorang muslim yang meninggal dari anaknya, 3 orang, maka kemudian dia masuk neraka kecuali dia akan menyelamatkannya. Bayangkan. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin dan muslimat yang anaknya, ya, meninggal sebelum balik atau masih kecil atau di dalam pas lahir meninggal dan seterusnya, maka kemudian bersabarlah dengan ujian ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut buah hatinya, ternyata dia bersabar dengan ujian itu, di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala jadikan anak ini sebagai sitran, sebagai hijab dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang tua yang memiliki anak perempuan. Yang belum pernah dengar hadis ini, perhatikan baik-baik. Keutamaan menjaga anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi SAW, yang menjaga 2 anak perempuan, Allah berikan kepadanya 2 anak perempuan, dibesarkannya, diberikannya kebutuhannya, ya, dijaganya, disekolahkannya, dan bersabar, ya, dengan ujian anak perempuan sampai dia balik, sampai dia dewasa, maka di hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan dia, ya, berdekatan. Sampai Nabi, ya,
menggabungkan jari jemarinya, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya 3 anak perempuan, lalu kemudian 3 anak ini dijaga olehnya, dididik oleh dia, dinikahkan sampai dia dinikahkan oleh orang tuanya, kemudian dan berbuat baik kepada anak perempuannya, baginya surga. Bayangkan, Pak. Kalau 2 bagaimana masuk? Tadi dalam hadis yang pertama itu 2 wanita, 2 anak perempuan. Hadis yang keduanya adalah 3 anak perempuan. Sekali lagi saya ulangi, keutamaan menjaga anak perempuan. Orang tua yang Allah berikan kepadanya anak perempuan. Barang siapa yang Allah berikan 3 anak perempuan, kemudian 3 anak ini dididik olehnya, dijaga olehnya, kemudian dia berbuat baik kepadanya sampai dinikahkan, maka kemudian anak ini ya menjadi sebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu sitran minan nar. Anak itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Waktu. Barakallahu fikum. Inilah 5 atau paling tidak 4 dasar keimanan yang mesti ada pada diri kita sebagai orang tua. Sebelum kita membahas 60 hak anak terhadap orang tua, kita awali dulu dengan membahas dasar-dasar keimanan yang mesti kita pahami bersama sebelum kita memahami tugas kita dan kewajiban kita. Mudah-mudahan dari 4 dasar iman ini bisa kita pahami bersama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita ulangi sebelum kita tutup. Yang pertama apa tadi? Bahwa kita makhluk yang lemah membutuhkan kepada anak. Ya, sekaya apapun dia, sekuat apapun dia, setinggi apapun status sosialnya, dia tetap butuh dan rindu kepada anak. Yang kedua, bahwa anak adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa anak adalah ujian. Di samping dia karunia nikmat, dia juga sekaligus ujian bagi kita. Yang keempat, bahwa anak adalah sumber kebaikan kita. Ya, pintu kebaikan kita. Anak adalah aset terbesar dan termahal kita. Maka kita jaga anak-anak kita dan kita pelihara mereka dan kita didik mereka. Semoga mereka tetap selamat ya dan bahagia besar berada di atas agama Allah yang benar dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari,
ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.